Oke, kita kembali lagi dalam Kombur sendiri ya. Ini dipersembahkan oleh Crypto Kisaran News. Kombur kita kali ini kita akan membahas tentang apa yang sering kali terjadi ya setelah kita masuk era reformasi, yaitu terjadinya perbedaan antara nasionalis versus Islam. Cuman mohon maaf, Islam di sini saya batasi sebagai ideologi ya. Jadi kita tidak bicarakan sebagai uh, Islam sebagai agama. Kenapa ini perlu kita batasi supaya nanti jangan kita mencampur adukkannya gitu. Jadi ketika ada orang Islam ya yang beragama Islam ingin menjadikan Islam sebagai tuntunan bernegara, maka dipastikan sebenarnya Islam yang dia anut tersebut merupakan Islam yang berlandaskan ideologi ya, ideologi. Oke. Karena kita di Indonesia itu umat Islamnya mayoritas, maka kemayoritasan ini akan menjadi pendukung utama dalam setiap pemilu ya, pendukung utama, kemudian basis dari para nasionalis juga para ideologis Islam yang berusaha untuk mendapat dukungan dari mayoritas yang beragama Islam. Untuk itulah maka kita akan coba sedikit bahas tentang nasionalis dan Islam ini. Oke? Jangan di stop channelnya supaya kita akan lanjutkan pembahasannya. Bah, udah. Oke. Sekarang kita bertanya kapan ya? Kapan dimulai terjadinya perseteruan antara kaum nasionalis versus kaum Islam ya, kaum Islam. Tapi sekali lagi seperti saya bilang tadi, Islam di sini adalah Islam ideologis ya, yang menjadikan Islam sebagai ideologis. Oke. Sebelum kita jauh ke perseteruan antara nasionalis dan Islam dalam sejarah berdirinya Republik ini, kita akan coba sedikit gambarkan tentang penyebab-penyebab terjadinya perang, ya, perang baik antar negara ataupun antar benua atau negara dengan benua dan lain sebagainya. Rata-rata perang di dunia itu disebabkan oleh chauvinisme dan ultranasionalisme. Ini penting ini. Ya. Kenapa kita bicara chauvinisme? Karena chauvinisme itu sebenarnya masih ada hubungannya dengan nasionalis. Chauvinisme itu adalah kecintaan seseorang terhadap rasa nasionalismenya sendiri. Ya. Kecintaan seseorang terhadap negaranya, begitulah. Dan dia pingin negaranya jadi paling superior dari negara-negara lain. Nah, sedangkan ultranasionalisme ini semuanya disebabkan oleh keinginan suatu negara untuk membentuk aliansi berdasarkan suku, agama, atau ras. Sehingga terbentuklah negara yang besar. Negara yang besar, kemudian negara yang menyetarakan, negara yang ideologinya sama, dan lain sebagainya. Kalau kita dekati ya chauvinisme tadi dekat dengan nasionalisme, sementara ultranasionalisme sebenarnya bisa kita dekati tentang kekhalifahan yang diinginkan para ideolog Islam ini.
Jadi kekhalifahan. Dia pingin semua negara-negara Islam itu bersatu dalam satu wadah negara, yang dimana nanti negara itu kita sebut negara khilafah. Itu mungkin dasarnya, dasar pertamanya. Jadi ada kemiripan antara chauvinisme dengan ultranasionalisme. Jadi kok chauvinisme itu kecintaan terhadap negara, kemudian pingin negaranya berkembang makin besar, sehingga misalnya menganggap rendah negara lain. Sedangkan ultranasionalisme itu adalah keinginan untuk menyatukan suatu bangsa yang terpisah atas beberapa negara-negara lain, atau keinginan suatu bangsa yang memiliki ideologi sama untuk digabungkan, ya. Karena kalau mereka terpisah-pisah mungkin anggapannya tidak kuat. Oke, kita kembali lagi pembahasan tentang nasionalisme versus Islam ini. Jadi pendengar Kombur sendiri, ya, sebenarnya perdebatan antara Islam, nasionalis dan Islam itu sudah dimulai sejak kita ingin mengucapkan kemerdekaan di 17 Agustus 1945. Ya. Ketika itu Soekarno mengucapkan proklamasinya, ya, proklamasinya bersama Hatta. Tapi setelah itu, ya, setelah itu karena berseberangan dan tidak sependapat dengan bentuk negara yang nasionalis, ya, republik dan nasionalis, Kartosoewirjo memproklamirkan negara Islam Indonesia. Jadi memproklamirkan negara Islam Indonesia. Dia secara tegas menyatakan bahwa dia ingin mendirikan negara Indonesia yang berbasis Islam. Begitulah kira-kira. Sementara, ya, Soekarno yang secara notabene adalah juga beragama Islam ingin mengedepankan nasionalisnya, bukan Islamnya. Maka di kemudian hari, di era sekarang kita membuat perseteruan antara nasionalis dengan Islam ini jadi lunak, ya, dengan bahasa nasionalis religius dan Islam nasionalis. Jadi yang nasionalis itu religius, punya agama, sedangkan yang Islam itu nasionalis, Islam nasionalis. Itu pelunakan bahasa. Oke. Jadi dari awal kemerdekaan saja sudah terjadi yang kita sebut semacam perseteruan antara kelompok ideologi yang berideologikan nasionalis, kemudian yang berideologikan Islam. Memasuki pasca negara RIS 1950, kita memasuki era demokrasi parlementer, ya. Di era demokrasi parlementer ini terjadi gonta-ganti kabinet yang sebenarnya juga merupakan perseteruan nasionalis dan Islam. Jadi yang memimpin kabinet itu Natsir, Ali Sosro Amijoyo, Wilopo, Juanda, dan lain sebagainya, itu mempresentasikan antara kelompok nasionalis yang waktu itu diwakili oleh Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan kelompok-kelompok Islam yang diwakili oleh Masyumi dan NU. Jadi perseteruan itu terus terjadi. Dan satu hal yang kita harus maklumi bahwa sebenarnya dari mulai kemerdekaan sampai era demokrasi parlementer, kelompok nasionalis religius ini sebenarnya yang dominan menguasai pemerintahan, ya. Bahkan itu berlangsung terus sampai di era hilangnya dalam tanda kutip kelompok-kelompok yang berideologikan Islam ini, ya. Kelompok-kelompok berideologi Islam ini hilang di masa era demokrasi terpimpin yang masih dipegang oleh Soekarno, kemudian masuk ke peralihan kekuasaan ke zaman Orde Baru di bawah Soeharto. Jadi hilangnya ini dalam tanda kutip artinya besar,
tekanan seperti yang dilakukan Orde Baru untuk membuat kelompok-kelompok Islam itu dikerdilkan sehingga tidak bisa berkuasa, tidak bisa bersuara dengan selayaknya. Ini berlangsung cukup lama, hampir 32 tahun kelompok-kelompok yang ideologinya Islam ini ditekan terus di era Orde Baru. Kalau di era demokrasi terpimpin, Soekarno menerapkan apa yang kita sebut dengan politik belah bambu. Jadi kelompok Islam itu dibuat satu naik, satu turun. Jadi antara Masyumi dengan NU itu ada kalanya Masyumi naik, ada kalanya NU naik. Tapi dengan adanya pemberontakan PRRI Permesta, kelompok Masyumi itu habis, kemudian yang tinggal adalah NU. Jadi NU lah yang dianggap mewakili kelompok yang berideologi Islam. Nah, oke. Selanjutnya, dalam sejarah pemerintahan kita, dalam sejarah demokrasi kita juga, ya, dalam sejarah demokrasi kita, sekali lagi ideolog Islam, para penganut ideolog Islam ini itu belum pernah mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan. Itu belum pernah, dalam sejarahnya belum pernah. Penyebabnya ya seperti saya bilang tadi, ada tekanan dari penguasa di mana kelompok Islam ini dikerdilkan atau dibonsaikan sehingga suara dan keinginan-keinginan politiknya itu ditekan sedikit, sekecil mungkin. Kalau di Orde Baru kita udah tahu bahwa partai-partai Islam itu kemudian dimergerkan jadi sebuah partai yang kemudian hari kita sebutnya Partai Persatuan Pembangunan, ya. Sedangkan kelompok nasionalis itu terbagi dua, ada yang PDI, kemudian ada yang bernaung di bawah Golkar. Cuman ada dua, di kelompok nasionalis itu pun juga terjadi perbedaan ideologi sebenarnya, walaupun tetap mengusung nasionalis religius. Oke. Ketika era Orde Baru tumbang, era Orde Baru tumbang di 1998, kemudian kita masuk ke era reformasi, sebenarnya euforia ini terutama euforia kelompok masyarakat yang berideologikan Islam ini sebenarnya cukup menguat, ya, cukup menguat. Mereka berusaha untuk mencoba menampilkan identitasnya dan berusaha untuk mendapatkan kekuasaan di dalam hal pemerintahan. Sayangnya ketika tokoh-tokoh Islam yang naik jadi presiden, misalnya B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, itu semua jelas merupakan Islam, agamanya Islam, tapi identitas politiknya sebenarnya nasionalis, ya. Jadi nasionalis religius tadi. Sementara kelompok Islam yang sebahagian lagi yang menginginkan betul-betul orang yang beragama Islam tapi berideolog Islam juga. Ini yang sebenarnya ingin diwujudkan oleh kelompok-kelompok yang sekarang berusaha membuat politik identitas. Sebenarnya ini yang diapai. Jadi kesempatan era reformasi itu mulai dari zaman Gus Dur sampai sekarang zaman Jokowi, kesempatan yang ada itu belum bisa dimaksimalkan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang beragama Islam dan berideologi Islam ini. Mereka entah apa masalahnya, sangat payah untuk mengikat satu sama lain sehingga menjadi kekuatan yang sangat besar, ya, yang sangat-sangat besar.
perbedaan-perbedaan di era reformasi yang timbul seperti cebong, kampret, kadrun, ya sebenarnya tetap mencerminkan apa yang kita sebut dulu ya PDIP, Golkar, dan P3, Partai Persatuan Indonesia. Wak saya secara tradisional dari dulu pilihnya P3 sih. Pilih P3 mereka, karena dasar Islamnya tadi. Oke. Tapi persoalannya kemudian, karena perseteruan ini sudah ada sejak di awal kita merdeka, ya, antara ideologi nasionalis dan ideologi Islam ini, ya, maka beberapa momentum itu coba berkali-kali diapungkan kembali oleh tokoh-tokoh yang di balik layar. Ya, contoh yang sangat-sangat kentara ya waktu Pilpres 2014 2018 2019 itu ya, ketika Jokowi dengan kubu Prabowo. Ketika itu dibuat seolah-olah Prabowo mewakili kelompok Islam, ya, mewakili kelompok Islam, walaupun saya sendiri secara pribadi kurang sependapat karena kita ketahui mulai dari terah keluarga Prabowo, Profesor Sumitro Joyohadikusumo, kemudian Hasim, kemudian Prabowo, itu sebenarnya jauh dari umat atau masyarakat yang beragama Islam sekaligus berideologi Islam. Itu jauh. Sehingga kita ketahui akhirnya Prabowo kalah dan menggabungkan diri kepada Jokowi. Karena memang itulah habitat sebenarnya dia, bahwa dia nasionalis. Oke. Lalu dengan adanya perseteruan ini antara kelompok nasionalis versus Islam ini, ya, yang kedepannya akan kita lihat dan saksikan di Pilpres 2024, jadi kemudian pemilu legislatifnya ini akan menjadi peluang atau jadi harapan atau jadi malah bencana. Ini yang perlu kita sikapi. Walaupun ini komur sendiri kita berharap Pilpres dan pemilu di 2024, pemilu legislatif itu harusnya damai dan tentram. Nggak perlu ribut-ribut. Kalau kita berbeda politik ya sebatas politik, jangan sampai muncul perbedaan yang diimplementasikan dalam bentuk kekerasan dan lain sebagainya. Jadi kita perlu dewasa berpikir. Jadi kalau hanya sebatas ideologi, ya, ideologi yang ada di kepala kita, nggak perlu kita wujudkan dalam bentuk kekerasan dan lain sebagainya. Kita tetap berharap seperti zaman Prabowo Jokowi, walaupun ada cebong, ada kampret, ada kadrun, ya tetap pemilunya damai dan tidak menimbulkan huru hara. Karena saya lebih sependapat, karena waktu dulu saya masih sekolah pernah baca tentang Islam eksistensi Islam di India dan eksistensi Islam di Indonesia. Jadi kalau di India Islam itu cenderung membuat perbedaan, ya. Sedangkan Islam di Indonesia itu cenderung untuk membuat persatuan. Jadi sekali lagi, nasionalis, Islam, ya, kalau di kutuban kedua itu memang berbeda, tapi dengan perbedaan itulah maka kita harus bersatu dalam wadah negara Republik Indonesia. Betul, secara ideologi nasionalis versus Islam itu berbeda, ya, tapi kita berharap perbedaan itu tidak membuat persatuan kita bubar gara-gara itu. Jadi jangan ada segelintir orang
yang berpikiran copinisme, sehingga dia menganggap kelompoknya lebih besar dari kelompok yang lain. Kemudian yang melakukan politik identitas, sekali lagi, yang melakukan politik identitas yang sebenarnya tujuannya bagus untuk membuat kesetaraan, ya, kesetaraan agar diperlakukan lebih adil, itu tetap pada jalurnya, tetap pada tujuannya, bukan menjadi semacam tirani mayoritas. Jadi kalau kita tirani mayoritas, ujung-ujungnya kita jatuh ke copinisme. Jadi terlalu berlebih-lebihan kita menganggap kelompok kita. Oke, itu aja kombur hari ini. Sekali lagi, perbedaan pandangan kita secara politik, kemudian perbedaan kita secara ideologi, walaupun kita sebenarnya punya ideologi Pancasila, ya, tapi mungkin Pancasila itu dimasukkan didomainkan ke dalam nasionalis, dan ada juga yang berpikir bahwa Islam juga bisa sebagai ideologi. Itu tetap menjadi perseteruan di batas pikiran kita saja, sehingga tak jadi menjadi sebuah implementasi dari aktualisasi dari sebuah atau representasi dari sebuah kekerasan dan kerusuhan. Sekali lagi, ini kombur sendiri, kita komburkan semuanya di sini. Kalau Anda berbeda pendapat, silahkan dikasih komentar, sehingga kita bisa saling bertukar pikiran tentang hal-hal yang tingkat menimbulkan kekerasannya, jadi kita eliminir, ya. Demikian kombur sendiri, kita ketemu di kombur-kombur berikutnya.